Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Kita mulai lagi dengan kopi kesayangan Hotman Paris. Saya belum puas, Pak Hairul Huda. Dalam putusan Sambo sudah disebutkan terbukti pasal 33 Undang-Undang ITE. Ya. Artinya terbukti merusak sistem elektronik. Ya. Dan apakah menurut Anda nanti juga akan sama dengan terdakwa obstruction of justice karena terhadap Sambo sudah diberlakukan? Ya, karena sebenarnya apa yang diputus draft Sambo itu nanti terhubung dengan penyertaan dengan tidak 5 terdakwa ini. Karena Sambo sudah diputus melanggar pasal memenuhi unsur 33 Undang-Undang ITE, maka 5 terdakwa ini akan kena. Itu yang saya khawatirkan karena konstruksi perbuatannya adalah penyertaan. Ya. Walaupun dalam pertimbangan juga tidak cukup jelas penyertaannya seperti apa. Dan Anda mengatakan penerapan pasal 33 Undang-Undang ITE ini sama sekali tidak tepat. Kalau menurut saya tidak tepat karena di VR itu tidak termasuk sistem elektronik. Cara menyalin, katakanlah gitu ya, memindahkan data itu harus selalu dilakukan dalam konteks elektronik. Ya. Tidak dalam konteks fisik, katakanlah seperti itu. Karena ini undang-undang informasi dan transaksi elektronik kan begitu. Yang kedua adalah 5 terdakwa ini tidak sama perannya. Ya. Sehingga kemudian kalau dikaitkan dengan pasal 221 itu juga tidak bisa digeneralisasi. Ya. Tergantung perannya masing-masing. Oke, kalau begitu coba langsung sikat aja. Hendra kira-kira kena pasal berapa? Kalau menurut saya kalau dari perbuatan-perbuatan yang tergambar selama ini, ya tidak ada dakwaan yang bisa diterapkan terhadap yang bersangkutan. Ya karena tidak ada perannya terkait dengan merusak sistem elektronik, tidak ada perannya terkait dengan misalnya menghilangkan barang bukti. Yang menyuruh. Ya, tadi konteks menyuruh tadi Pak Ugrosono sudah mengatakan mengamankan itu dalam konteks untuk membuat supaya jangan rusak. Cuma persoalannya adakah track record selama ini amankan tuh artinya disuruh dirusak kan gitu loh. Tapi kunci poinnya adalah bahwa menyalin itu bukanlah merusak sistem elektronik. Sama sekali tidak. Hanya dari situ aja pasal 33 yang dituduhkan itu sudah KO gitu. Ya karena perbuatan cuma itu yang didakwa. Cuma itu ya. Dan kemudian dihubungkan dengan unsur pasal 33 itu tidak relevan sama sekali. Dan gitu. menurut Anda sengaja itu dipaksakan agar bisa ditahan karena 10 tahun. Sedangkan 22S1 cuma 9 bulan. Ya karena opininya kan waktu itu mengharapkan seperti opini itu. Lagi, opini Betul. publik. Anda Pak Junaidi Saib ya. Gimana? Oke. Klien Anda sepertinya katanya justru mereka yang berjasa yaitu Arif sama Baikuni yang karena mereka mengcopy dan kemudian justru dari kopian itulah akhirnya terbongkar, benar. Jadi secara de facto mereka malah harusnya justice kolaborator. Ya, kalau secara faktual begitu Bang di persidangan. Jadi kita bisa lihat ya bagaimana sebenarnya video yang selama ini beredar tentang rentang waktu sebenarnya Sambo datang jam berapa itu sebenarnya dari rekaman yang di copy ke dalam hard disk disimpan lalu di hard disknya Baikuni. Karena pada awalnya. Jadi Baikuni menurut Anda malah salah satu pahlawan makanya kasus ini terbongkar. Nah Baikuni sebelum melakukan itu karena diperintahkan sama Arif untuk menghilangkan laptop itu dan juga flash disknya. Lalu dia bilang, Bang sebelum laptop ini izin Bang saya mau backup semua yang ada di isi laptop tadi itu. Di-copy ke dalam hard disknya. Dan dari situlah ketahuan kemudian. Dari hard disk itu kemudian ketika diputar itu terjadi itu. Meskipun sebelum hard disk itu ditemukan, mereka sudah memberitahukan kepada pemeriksa bahwa kami menonton satu video isinya begini. Sesuai dengan apa yang di video. Kemudian itu mereka coba gambarkan situasinya pada waktu itu. Dan kemudian keterangan itu kemudian cocok ketika video itu ditemukan di dalam hard disk yang disimpan Baikuni. Dan di video itulah ketahuan bahwa almarhum masih hidup pada saat sebelum Sambo datang, begitu? Iya. Dan itulah sebenarnya yang salah satu bikin kasus ini terbongkar. Yang itu yang melihat bahwa skenario tentang PCR itu tidak benar gitu. Nah, itu yang sebenarnya dari video itu. Jadi klien Anda merasa bahwa klien Anda Arif sama Baikuni justru harusnya mirip-mirip dengan Eliezer. Malah membantu sebenarnya, membantu proses ini. Tapi kalau kita juga lihat ya, misalkan tadi disampaikan oleh Pak Hairul gitu, bagaimana proses tadi juga Pak Ugrosono, proses etik sudah dilaksanakan. Nah ini yang sebenarnya kita bagaimana menerapkan Nemo Debit Bispek Sari gitu ya, yang itu sebenarnya kaitan dengan double criminality,
yang kalau dalam pajak dikenal UNAVI ya prinsipnya. Nah, prinsip ini adalah kalau sudah dilakukan proses administrasi, maka tidak perlu lagi diambil langkah yang pidana. Nah, itu UNAVI ada, itu diterapkan dalam... Tapi semua dalil Anda itu oleh jaksa dicuekin ya, begitu kan? Nggak paham mungkin. Ya, nggak paham. Ya, tapi kan kalau kita bisa lihat di situ ya, bagaimana repliknya pun itu juga kami menjawab kembali dengan duplik kami secara lebih jelas. Terima kasih. Napi Tupulu, apakah Anda setuju justru Arif sama Baikuni adalah justru pahlawan karena dari hasil kopian dialah terbongkar bahwa sebelum Sambo datang, sebelum Sambo tiba ternyata almarhum masih hidup. 2 poin Bang. Ya. Satu, CCTV itu berarti penting untuk membongkar kasus itu. Ya. Upaya untuk menyembunyikan fakta berdasarkan CCTV itu menunjukkan ada perbuatan pidana untuk menghilangkan fakta itu. Itu satu. Ya. Bahwa kemudian tidak jadi, ternyata dikopi dan segala macam, itu hal Tapi kedua. kan mereka tidak tahu bahwa sudah terjadi pembunuhan sebelumnya. Itu yang saya bilang, kalau menurut kita, menurut saya begitu ya, pandangan kita, orang-orang ini kan polisi ya, penyidik ya, yang patut menduga ketika disuruh menghilangkan CCTV, ada perintah itu kan? Sudah jelas, ada perintah itu, dan perintah itu disampaikan langsung oleh pelaku sebelumnya, yang kemudian mengatakan bahwa ya sudah, tolonglah amankan segala macam dan lain, lalu kemudian dikonfirmasi di ruang sidang mengambil dan menghilangkan begitu. Jadi dalam konteks itu kita melihat bahwa harusnya kan timbul tanda tanya. Kenapa saya dipinta untuk menghilangkan itu? Kalau Kenapa dia tetap belum tahu ada tindak pidana, apakah tetap divonis bersalah? Itu kan konteks penyidikan. Bagi saya itu yang paling penting. Kalau misalnya seorang polisi saja tidak bisa mengamini apakah suatu peristiwa itu adalah tindak pidana atau tidak, itu yang bahaya. Hal itu yang kemudian dibaca oleh psikolog forensik dan psikiater forensik. Yaitu bahwa di situ ada dilema moral. Ya. Ada kejadian di mana dilema moral, dia ketika mengambil langkah itu, di situ dia mengira kalau ini memang sudah satu perintah, perintah itu oleh pejabat yang sah pada waktu itu. Jadi kalau kita kaitkan dengan adanya daya paksa, maka di sini sebenarnya mengalami namanya salah kira, dwelling. Jadi ada dwelling di sini yang terjadi pada para klien kami ini. Satu, yang kedua adalah kita bisa lihat ya, bahwa ketika itu dilakukan ya, kalau kita baca dalam peraturan internal berkaitan dengan propam ya, pimpinan itu bahkan bisa merintahkan juga ketika ada satu yang sudah dianggap tidak diperlukan, maka itu dapat dihilangkan. Nah, itu ada di dalam peraturannya. Nah, tadi juga disampaikan oleh misalkan dari Kompolnas ya, bahwa itu bisa menolak perintah. Nggak lengkap Bapak bacanya pasal 6. Oke. Oh iya, kalau konteksnya daya paksa justru itu yang menarik Bang. Kenapa pembelaannya nggak masuk ke daya paksa? Ada di daya paksa, berarti belum baca pembelaan gue? Bukan, konteksnya berarti kalau konteksnya adalah daya paksa, mengatakan bahwa rangkaian perbuatan itu terjadi. Kan itu yang jadi perdebatan. Oke, kalau gitu Pak Hairul Huda, ini dokter hukum pidana nih. Ya. Oke, tolong dulu jawab singkat. Apakah di sini memenuhi unsur pasal 51 ya, perintah yang sah, atau pasal 48 karena daya paksa? Saya kira kalau diletakkan dalam 2 konteks pasal itu tidak ada yang cocok. Tidak ada yang cocok. Tidak ada yang cocok kan gitu. Pertama, ya kalaupun ada perintah untuk mengamankan artinya merusak, saya kira tidak bisa dikatakan perintah yang sah. Satu. Yang kedua, kalaupun ini dikatakan misalnya ada tekanan moral yang pada yang bersangkutan, sehingga kemudian tidak bisa menghindar dari menolak perintah itu, katakanlah seperti itu, menurut saya itu bukan kategori daya paksa. Kan begitu. Jadi memang ada dilema moral pada tadi saya katakan bahwa seorang perwira polisi untuk men-challenge dugaan bahwa pimpinannya itu adalah tidak benar, itu tidak bisa sembarangan. Dia harus punya data, punya bukti, punya alasan yang cukup kuat. Tolong dulu jawab pertanyaan. Sesuai dengan pasal 51, apakah ini perintah yang sah atau tidak dari Sambo ke Hendra CS? Perintah yang sah atau tidak? Kalau menurut saya tidak masuk dalam kategori perintah yang sah dalam pasal 51 ayat 1. Ya, bukan. Bukan. Sehingga tidak bisa dipakai alasan pemaaf itu. Menurut saya tidak. Tapi dalam fakta persidangan, Bang, di fakta persidangan itu ada sprint yang diterima oleh Arif Rahman, di mana ditandatangani oleh Hendra Kurniawan pada waktu itu ya, untuk atas nama Kadif Propam. Dan itu langkah-langkah yang dilakukan ini adalah langkah-langkah sebenarnya langkah-langkah paminal. Maka dari itu dari awal ketika ini dilakukan, maka ini kan sebenarnya ada langkah-langkah yang berkaitan dengan paminal yang dilakukan oleh Arif Rahman. Rangkaian itu semua gitu. Nah, ini yang harusnya dikaji. Ya, kalau kita dalam konteks administrasi pemerintahan, maka apakah itu masuk dalam kategori tindakan faktual di dalam administrasi pemerintahan
Nah itu harus diuji dulu masalahnya. Kalau nah, ini yang saya kami tanya uji ke di Pak PT UN Seno, sekarang. masuk nggak ini termasuk dalam perintah yang sah? Perintah yang sah untuk menghilangkan barang bukti. Jadi masuk atau tidak? saya tidak lihat ke situ karena perintah lisan Hendra Kurniawan itu ya bahwa amankan kamera dan serahkan ke penyidik di Polres Jakarta Selatan. Itu perintah lisan seorang perwira tinggi Polri seperti itu. Apakah itu salah? Tidak salah. Jadi menurut Anda itu perintah yang sah? Perintah yang sah, tidak salah. Jadi menurut Anda Hendra CS harus bebas? Harus bebas. Kompolnas, gimana ini Kompolnas? Tolong dijawab dulu, kan Anda kan pengawas polisi. Harus bebas atau tidak? Begini Bang, saya lihat yang jelas etik pasti kena. Pasti itu ya. Karena etika pasti kena sih, pelanggaran etik sudah pasti harus ada. Karena sebagai seorang perwira tinggi, apalagi dia sudah mengikuti pendidikan, banyak tahapan pendidikan, mulai pendidikan pembentukan sampai pengembangan, itu daya kritis kan harus ada. Di sini daya kritis nggak muncul, Bang. Sehingga jadi menurut saya, Anda, karena daya kritis tidak ada, maka menurut Anda, ini kena ini semua nih? Begini, karena dia kritis nggak ada, ditambah lagi ada psikohierarkis, ditambah lagi relasi kuasa, menjadikan ini seperti benang yang ruwet itu. Sehingga menurut saya, apakah ini pidana atau tidak, saya kira perdebatan yang muncul tadi menunjukkan ini ada yang salah di dalam tata kelola manajemen kinerja Polri. Itu intinya. Nah, soal nanti ini masuk pidana tidak, saya kira silakan para ahli dan nanti hakim yang memutuskan. Dengan telah diponisnya Sambo kena memenuhi unsur pasal 33 Undang-Undang ITE, berarti otomatis semua ini kena dong. Dari cara pandang hakim semua kena. Tetapi kalau kita lihat konteksnya, mereka ini kan ada yang menjalankan perintah tanpa bisa berpikir panjang. Saya kira itu kan jadi pertimbangan-pertimbangan. Sehingga ketika nanti vonisnya, tentu kita harus melihat konteks ini semua, Bang. Tidak bisa kita. Jadi menurut Anda ada dari terdakwa ini menjalankan perintah tanpa berpikir panjang. Itu adalah alasan pemaaf. Oke, kita istirahat lagi. Ketemu lagi sesudah ini.